Alright brother, baik lagi sama gue di sana sang raja King Wawa. Anjay, banyak banget gaya gue. Jadi sebelum gue ngebahas kontennya, di sini gue mau mohon maaf lahir dan batin dulu, karena kan sekarang udah mau masuk bulan puasa. Ya takutnya ada kata-kata gue yang kurang enak lah didengar. Tapi ya mau gimana lagi, kan emang mulut gue suka latah, suka kasar gitu mulutnya. Ya cuma kalau masalah main ya gue nggak kasar. Maksudnya main ludo, main kartu, main ML atau apa, bukan yang making love, bukan. Bukan, jangan ngambil kesimpulan kayak gitu. Inget, ini bulan Ramadan nggak boleh ngomong yang kasar. Ya tapi sekarang jam setengah dua malam, ya jadi kalau misalnya ada omongan gue yang kasar dikit ya mana ya, ya udahlah pokoknya gitulah ya, takutnya keceplosan juga dari mulut gue. Jadi sebelum ngebahas kontennya, bentar nih gue sembari nyebat ya kan, biar enak juga gue ngomongnya, sorry nih. Oke, sekarang langsung aja kita bahas, cus. Oke, jadi yang mau gue bahas ini di video gue adalah, apa benar cowok kalau nangis itu tulus atau enggak? Nah, kenapa gue mau ngebahas ini? Jadi kalau menurut gue ini tuh konten yang menurut gue menarik sih, yang harus gue bahas. Dan ini pun gue ngambil konten ini karena ada pertanyaan dari temen gue. Gue kayak langsung kepikiran, wah sabi juga sih gue jadiin konten kan. Dan akhirnya ya sekarang gue bahas. Jadi dia menanyakan ke gue, wah bener gak sih kalau cowok, ini cewek yang ngomong ya, wah bener gak sih kalau cowok nangis itu tulus atau enggak? Akhirnya di situ gue ngejawab ke temen gue, tapi beberapa doang, dan selebihnya gue bilang ya lu nanti tonton aja video gue. Menarik viewers. Kan viewers gue dikit. Ya, bodoh lah. Ya yang mau tahu aja lah intinya. Yang mau nonton aja. Nah, jadi kalau menurut gue, cowok kalau nangis itu tulus atau enggak, menurut gue itu 50-50. 50% 50%. Percaya nggak percaya. Ya masalahnya gini, dari pertanyaan itu lu aja udah mengambil kesimpulan kalau cowok yang gak nangis itu nggak tau gak, kalau cowok yang gak nangis itu nggak tulus. Benar gak? Ya bener lah. Ya dari pertanyaan itu tuh udah kelihatan banget gitu, kayak cowok yang gak nangis tuh pasti brengsek. Dia pasti punya simpanan yang lain. Dia pasti gini 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 gini. Fucking hell man. Coy, udah gila apa? Ya maksud gue tuh nggak semua cowok yang nangis itu tulus. Enggak. Terus nggak semua cowok yang nggak nangis juga itu nggak tulus. Gue kasih contoh deh, gue kasih contoh. Kalau misalnya cowok yang nggak nangis, itu berarti mental dan batin dia kuat terhadap cewek. Dia kayak, dia masih memikirkan lo, cuman dia nggak sampai nangis. Ya contohnya kayak misalnya dia udah di umur-umur yang menurut gue di masa pendewasaan, jadi dia pasti udah berpikiran kayak, ya udah deh, mungkin itu jalan dia. Emang dia udah, menurut apa, mungkin keputusan dia emang udah tepat, gini gini gini, mungkin gue belum yang terbaik buat dia. Kan ada aja cowok yang kayak gitu. Balik lagi ke ceweknya kayak gimana responnya. Tapi ada aja cowok yang nangis itu, eh, ada aja nih ya. Soalnya gue, eh, teman gue yang ngalamin, dia cerita sama gue, ada aja cowok yang nangisin cewek, karena si cowok ini tuh mikir kayak, nanti kalau gue putus sama dia, ntar gak ada cewek lagi yang mau nerima gue. Itu ada anjing, ternyata gue kira tuh nggak ada. Itu teman gue yang ngomong, gue kayak langsung ngakak gitu, kayak gimana sih, anjir lah. Ya kali sih nggak ada cewek yang lain gitu yang mau nerima lu, pasti ada lah, nggak mungkin dia doang. Ya masa kalau misalnya lu menangis pun, ya emang lu mau diterima dengan cara belas kasihan, kan lu nggak enak juga. Ntar lu banyak mau jadinya, nanti pasti lu terima guanya dengan cara belas kasihan, ya nanti lu yang ada kebanyakan mau, yang ada si ceweknya juga kesel sama lu.
Ya gimana, serba salah. Ya tapi emang beneran ada sih cowok yang nangis itu tulus, ada. Ya mungkin di situ masih zona dia benar-benar bucin banget lah, bucin parah. Mungkin dia di situ udah ngasih kepercayaannya 100% ke lu, cewek. Ya jadinya ya dia gitu, sekalinya kehilangan lu ya dia benar-benar stres, mental dia down, batin dia down. Ya jadinya ya gitu, stres, nangis, ya benar-benar kepikiran lu terus. Ya bisa lu bilang yang tadi, ya bisa lu simpulin ya kayak kalau cowok nangis itu tulus, ya sebenarnya enggak juga. Nah, kan tadi ada contohnya juga yang gue bilang selain itu. Nah terus pasti lu nanya juga kan ya, terus gimana cara ngebedain cowok yang tulus sama enggak? Nih gue kasih tahu. Kalau menurut gue, ini menurut gue tuh valid banget sih. Eh, jadi selama lu dalam proses berhubungan sama dia, berhubungan pacaran maksudnya, ya lu tuh harus yang namanya waspada. Maksudnya waspada tuh gini, setiap menurut lu gerak-gerik yang lu curigain, di situ harus lu waspadain. Contohnya gini, misalnya lu lagi berdua sama dia, misalnya lu lagi di tempat makan deh, habis itu ada notif nih keluar dari HP si cowok ini, ting. Di situ ya lu respon biasa aja, kayak paling ya gue yakin sih lu refleks juga kan ngeliat HP dia tuh. Nah situ lu ngeliat tuh gerak-gerik dia, ini orang bales atau enggak. Misalnya kan contoh misalnya temannya, lu ngeliat juga namanya nama cowok gitu kan. Kalau misalnya dia balas dengan santai, ya udah berarti dia biasa aja gitu, dia nggak punya simpenan lah, dia tulus gitu sama lo, dia nggak macem-macem lah sama lo. Tapi kalau misalnya dia dengan cara kayak ngeliat, pasti dia si cowok ini berpikir, waduh kalau gue balas, kan kalau gue keluar dari room chat temen gue ada ini gitu. Kayak pokoknya kalau ada cowok yang berpikiran lama buat balas tuh, itu patut lu curigain anjing. Asli dah, itu harus patut lu curigain. Ya tapi bukan dengan cara lu langsung periksa HP dia, langsung ambil HP-nya, apa ini passwordnya, ini langsung lu dulu, itu nggak boleh. Kalau menurut gue itu cara lu yang salah, lu kayak posesif banget, cowok juga nggak nyaman lu gituin. Ya lu pakai cara ya yang dewasa dikit lah, yang biasa-biasa aja. Ya lu ini aja, kalau misalnya dia balas chat ya lu lihat aja gitu. Nggak masalah sih kalau menurut gua, nggak masalah banget lah. Cuman jangan terlalu keseringan lu kayak gitu, cowok juga risih. Kalau misalnya setiap ada chat lu ngeliatin gini-gini kayak apa gitu, jadi lu jatuhnya kayak satpam bukan pacar anjir. Ya maksud gua biasa aja. Intinya ya lu ngeliat lirik, kalau emang ada nama cewek ya lu nggak apa-apa lu tanyain, iya ada ini, lu bercandain gitu, ih ada chat dari itu tuh gini. Kalau misalnya dia langsung buka chatnya, nih orang nggak ada apa-apaan tuh, dia misalnya ngasih tahu lihat ke lu tapi pelan-pelan. Tapi kalau misalnya dia ngasih taunya cepet gitu, nge-scrollnya cepet, brut, ya itu mah cowok itu ngasih tahu apaan anjing ya. Emang lu pikir mata lu kayak apaan, setajam apa lu di scroll cepet banget gitu, tet. Ya nggak mungkin lah. Ya itu yang pertama. Yang kedua itu kalau menurut gua bisa diajak komitmen. Jadi buat lu yang misalnya ber-PDKT, sebelum menerima dia, coba lu ajak komitmen. Ya maksudnya komitmen dalam segi hal biasa aja. Ya kayak misalnya kalau berantem kita nyelesainnya pelan-pelan. Terus kalau ada apa-apa bilang. Kalau misalnya temen lu ngechat cowok lu, ngomong, kasih tahu takutnya ada apa gimana gitu kan. Ya maksudnya komunikasinya harus tetep lah buat gitu. Kalau emang mau sama-sama tulus, kalau emang cowok itu tulus juga, kalau dia mau nerima itu, cowok yang tulus itu bisa diajak komitmen, dia nggak bakalan takut. Nah tapi kalau cowok yang nggak tulus ya diajak komitmen juga dia puyeng-puyengan, kayak waduh itu juga nih cewek, gue kira dia segampang yang gue pikirin. Pasti ada aja cowok yang berpikiran kayak gitu ya. Tapi kalau menurut gue, kalau emang lu nggak mau ketemu fuckboy atau nggak mau ketemu cowok yang nggak tulus, ya dengan cara hal itu. Terus sama menurut gue tuh cowok yang tulus tuh dia memperlakukan lu tuh ya sewajarnya, nggak sampai
posesif banget. Dia kayak bener ya, maksudnya dia tetap perhatian sama lu, dia tetap posesif, tapi posesifnya posesif biasa aja, nggak sampai ngarang lu kesana sini. Kan ada aja tuh cowok yang kayak gitu. Itu udah ada, nggak mungkin nggak ada. Temen gua cewek, sahabat gua, cowoknya kayak gitu kan, kan kayak bangsat. Gue padahal pengen ketemu temen gue, sahabat gue, susah banget sampai WA. Temen gue disadap coy, gila. Sebenarnya yang cewek yang mana sih? Gue bingung jadinya. Kan tau gue tuh cewek biasanya yang suka ngesadap, yang minta akun IG. Ya gue juga di sini ngomong bukan cewek sih, bukan semua cewek sih, emang ada aja juga cowok yang kayak gitu. Cuman gue mikir kayak aneh aja. Kenapa sih cowok bisa kayak gitu? Ya gue mikirnya, oh iya berarti lu jelek ya. Takutnya kalau diputusin sama nih cewek, nggak ada yang mau nerima lu lagi, nggak ada yang mau sama lu lagi. Itu bukan bentuk kepedulian coy, itu lu udah berlebihan banget menurut gua. Lu udah offset banget lah ibarat kata tuh, udah gila ya. Jatuhnya lu nih sebagai cewek, lu tuh kayak hewan peliharaan tau nggak? Bukan sebagai dianggap cewek, bukan dianggap sebagai pasangan, tapi hewan peliharaan. Dan lu juga sebagai cewek jangan nurut-nurut aja. Dan temen gue pun ini, sahabat gue, nurut-nurut aja, kan kampret. Ya cuman ya udah gimana lah, mungkin itu zona nyaman dia kan. Ya tapi itu baik lagi ke diri lu masing-masing. Ya kalau emang lu ketemu temen yang kayak gitu ya selalu, mau lu kontak lagi kek, mau lu temenin lagi, ya itu urusan lu. Ya kalau gua, ya dia masih gua anggap teman. Ya cuman kalau masalah ketemu, ya udahlah, gua udah bodo amat gitu kan, udah susah juga. Ya tunggu dia aja yang ngajak lah, ya gitu sih. Jadi lu bisa tau lah mana ngebedain mana cowok yang tulus atau enggak. Itu udah valid banget menurut gua. Ya lu misalnya nyari informasi dari temen-temen lu juga nggak masalah buat lu yang cewek. Biasanya kan cewek juga kayak gitu kan, nyari informasi. Kan kalau cewek kan kalau nyari informasi, wah dikulik banget kan kalau menurut gua. Ya jadinya santuy aja, nggak apa-apa lah lu cewek ini. Kalau cowok baru kayak apa gitu kesannya, kayak jijai aja gitu gue dengernya. Kalau misalnya ada cowok yang benar-benar ngulik banget. Kalau misalnya lu mau ngasih masukan atau gimana, ya lu tinggal tulis aja di komentar, anjay. Nah terus juga kalau misalnya lu ada keluhan, itu kayak apaan tahu gue ya, maksudnya ada sesuatu yang pengen lu tanyain ke gue, lu bisa komen aja di bawah, nggak masalah. Kalau menurut gue itu menarik, pasti bakalan gue bahas ya, biar lu juga tahu jawabannya kan. Kalau misalnya lu mau dengan secara privacy, ya lu bisa DM juga, lu ada di linknya di bawah juga di description kan. Kesimpulannya atau intinya tuh, jangan memandang seseorang tuh dari sebelah mata doang, jangan dari, ya kayak tadi gue bilang kan, lu asal nyimpulin, tapi lu harus tahu juga dia tuh kayak gimana. Intinya gitu, jangan asal ngomong ke semua orang dia tuh gini, nggak boleh. Itu namanya lu udah ngefitnah, lu udah nyebar hoax. Yang ada harga diri orang yang lu omongin itu malah turun, dia malah nanti gak punya teman, atau dia nanti lagi berhubungan dengan cewek tapi si cewek ini tahu kabar itu malah nanti dijauhin. Ya kan kayak gimana gitu, lu udah menghancurkan jati diri orang lah ibarat kata. Oke lah, segitu ya video dari gua. Pokoknya kalau emang lu masih bingung atau gimana, ya lu pahamin aja lah dari awal. Itu gue udah ngebahasnya paten banget lah, gak mungkin enggak kan. Kalau misalnya lu suka ya silakan lah, lu boleh like, lu boleh subscribe juga kan. Kalau lu mau, ya gue juga gak maksa juga kan. Maksudnya gratis sih, anjir gue jadi ngemis. Oke, selamat tinggal, bye bye.